Ini ada pertanyaannya adalah hasil kali semua bilangan real X yang memenuhi persamaan itu. Nah, di soal ini ada bentuk yang sama yaitu akar 3X ini. Ya, jadi untuk memudahkan masalah, ya, kita sederhanakan masalah ini dengan memisalkan bentuk yang sama itu. Jadi kita misalkan yang sama itu adalah P, akar 3 dari X gitu. Gitu ya. Maka soal kita berubah menjadi P sama dengan itu 2 per 1 plus P. Paham ya sampai sini ya? Yang di sini kita kali silang, P yang di atas kita kali dengan yang bawah, berarti P kali 1 P, P kali P kuadrat sama dengan 2. Dulunya kita pindah ke kiri, kita susun cara penulisannya P kuadrat ditambah P kurang 2 dengan 0. Paham ya? Nah, ini jadi bentuk apa ini? Ini apa? Pangkat 2, persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat itu diapain? Diapain? Sorry ya, difaktorin ya. Difaktorin. Faktorin itu kurung kali kurung, geng. Ya, ini P kuadrat berarti di sini P, gitu. Kita cari sisanya 2 angka yang kalau dikali hasilnya min 2 di jumlah 1. Maka ketemulah angkanya adalah berapa? Iya, betul sekali, plus 2 dan min 1. Nah, ini. Dapat P yang pertama dari sini adalah negatif 2. Tuh. Dapat P yang kedua dari sini adalah 1. Paham ya sampai sini ya? Terus gimana lagi? Ya udah, sekarang kita kan ingin mencari semua bilangan real nilai X ya, bukan P. Ya, kita mencari nilai X bukan P. Berarti kalau begitu kita substitusi ini. Kita balikin lagi ke bentuk asal. Kita dapat P yang pertama itu min 2. Ya. P yang pertama itu adalah min 2. P itu apa sih? P itu akar 3X kan? Akar 3X yang pertama berarti adalah min 2. Supaya dapat X yang pertama, berarti min 2 dipangkatin 3. Gitu kan? Jadi ini kan akar 3. Berarti kalau akarnya hilang, ruas kanannya mesti dipangkatin 3. Yang pertama adalah min 8. Paham ya sampai sini ya? Terus P yang kedua. P yang kedua itu berapa tadi? 1 kan? P yang kedua berarti akar 3 dari X yang kedua sama dengan 1. Supaya dapat X2 berarti itu 1 pangkat 3. Jadi X2-nya adalah 1 dipangkatin 3 itu 1 juga. Nah. Ya. Pertanyaannya adalah hasil kali semua X. Berarti itu X1 dikali X2. X1 kali X2 dengan X1-nya min 8, X2-nya 1. Berarti negatif 8. Jawaban yang benar adalah E. Ya, sangat mudah ya, teman. Silakan. 2 menit untuk memahami dan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, gue yang nanya. Nanti bagi lo yang bisa menjawab pertanyaan, gue akan kirimkan hadiah. Hadiahnya berupa doa di 1/3 malam. Widih. Canggih kan? Monggo. Gimana? Ada yang ditanyakan? Paham ini? Kak Hadi, maaf ada chat yang masuk. Oke. Dari Tegar, kalau P-nya nggak sama gimana Kak katanya? Kalau P-nya nggak sama gimana? Kalau P-nya nggak sama gimana Kak? Nggak sama gimana maksudnya Tegar?
Maksudnya salah satu dari P misal 2X sama 3X gitu Kak. Ya kalau misalkan yang P pertama itu 2X gitu, P yang kedua itu 3X gitu. Ya ini Ya, bentuk Kak. ini nggak bisa dimisalin Tegar. Jadi dia tidak bisa kita sebut sebagai P. Nah, kenapa Oh ini iya Kak. kita sebut sebagai P? Karena ini ada bentuk yang sama. Jadi kalau bentuknya tidak sama itu tidak bisa dimisalkan. Begitu Tegar. Oh iya Kak, Iya. makasih. Iya. Oh. Ya. Tidak bisa dimisalkan. Persamaan kuadrat, situ diketahui persamaan kuadrat itu singkat PK ya. PK ini persamaan kuadrat, itu X kuadrat plus PX di plus Q sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kan dia punya akar-akar, ya kan? Punya akar-akar. Akar-akar itu apa sih? Ini kayak tadi soal sebelumnya nih. Ini P1, P2 ini namanya adalah akar-akar. Oh, ini akar-akar ya. P kuadrat tambah P min 2 ini kan namanya persamaan kuadrat. Ini PK, persamaan kuadrat. Dia punya akar-akar P1, P2 karena P-nya pangkat 2. Berarti dia punya 2P. P1, P2 itu namanya akar-akar. Nah, ini juga sama. Ini juga dia punya akar-akar karena ini X pangkat 2 berarti akar-akarnya X1 dan X2. Gitu ya. Nah, akar-akar ini kalau dia disubstitusi ya. Jadi nilai akar-akar ini kalau dia substitusi ke persamaan kuadratnya hasilnya sama dengan 0. Nah, ini X1 udah diketahui itu. X1 salah satu akarnya udah diketahui 2 min akar 63. Nah, itu ya. Diketahui 2 min akar 63 adalah salah satu akar. Ya, kita anggap aja dia akar yang pertama atau X1. Nah, ini nilainya kita cek 2 min akar 63 itu 7,9 ya. Kok tahu gak ya, gue udah ngitung. Caranya ya gue pakai kalkulator ini, gue susah juga ngitung begini. Jadi ini akar 63 itu 7,9. Jadi 2 dikurang 7,9 itu min 5,9. Ya, ini akar yang pertama itu nilainya negatif. Ya. Akarnya bernilai negatif. Ya, jadi nilai 2 min akar 63 itu nilainya negatif. 2 dikurang akar 63 negatif. Oke. Paham ya sampai sini ya? Ini hanya untuk menunjukkan nilainya aja dia positif atau negatif. Nah, berikutnya kan tadi gue bilang akar itu kalau disubstitusi ke persamaan kuadrat dia hasilnya 0. Jadi 2 min akar 63 ini kita substitusi X sama dengan 2 min akar 63. Ya, maka diperoleh jadinya min 2 ya, 2 min akar 63. Ini enggak ada min. Kan X kuadrat ya, berarti 2 min akar 63 kuadrat ditambah PX berarti X-nya adalah 2 min akar 63 gitu, ditambah Q sama dengan 0 kan gitu dia kalau substitusi. Nah, terus kita pindahin Q-nya berarti jadinya 2 min akar 63 pangkat 2 leher kayak pegal banget ditambah P dikali 2 min akar 63. Q-nya kita pindah luas jadi min Q. Jadi ya paham sampai sini ya. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, sekarang kita lihat Q itu apa sih? Q itu nilainya adalah negatif. Q adalah bilangan real negatif ya. Karena
Q itu bernilai negatif, dia adalah bilangan real yang nilainya negatif. Nah, terus dibentuk terakhir ini yang kita dapat itu min Q. Q-nya negatif, berarti min ketemu min jadi plus, gitu kan? Ya, Q-nya kan negatif, berarti min ketemu min jadi plus. Maka bisa kita tulis begini jadinya yang ruas kiri. Jadi ruas kiri itu nilainya sama dengan plus, positif. Ditulis menjadi 2 min akar 63 pangkat 2 ditambah P kali 2 min akar 63, nilainya positif. Nah, begitu bisa kita tulis begitu ya. Nah, karena ini udah jelas. Ini udah jelas min ketemu min jadi positif sehingga ditulis lebih dari 0 begitu. Nah, nyampe sini karena kita ingin mencari P, berarti yang teman yang P itu kita pindahin ruas ya. Maka diperoleh jadinya P dikali 2 min akar 63 ini pindah jadi lebih dari negatif 2 min akar 63 pangkat 2. Nah, gitu ya. Nah, terus pindah ruas nih yang menemani si P, diperoleh menjadi P berarti min 2 akar 63 pangkat 2 dibagi 2 min akar 63 gitu ya. Nah, tandanya berubah, yang awal lebih dari jadi kurang dari. Kenapa Kak? Nah, nanti coba lu cari nih kenapa dia kurang dari. Ya kalau lu nggak ada yang nanya, ini pertanyaan gua. Tapi kalau nanti lu ada yang nanya, ini akan gua jelasin. Nah, dia pindah sehingga berubah tanda. Maka dari sini diperoleh P kurang dari. Nah, yang di atas kan pangkat 2, di bawah pangkat 1, berarti bisa dicoret. Yang bawah habis. Berarti sisa min 2 min akar 63 pangkat 1. Gitu, paham ya? Nah, tadi kan kita cari nilai 2 min akar 63 itu berapa? Nilainya adalah negatif 5,9. Tuh. Min ketemu min jadi plus. Jadi 5,9. Nah, si P ini adalah 5,10. P itu angkanya adalah kurang dari 5,9. P itu apa sih? Lihat P. P itu bilangan bulat. P karena P bilangan bulat, jadi bisa kita tulis begini. Si P itu anggotanya adalah angkanya harus bulat. Kurang dari 5,9, berarti angka sebelumnya yang bulat adalah 5. Gitu kan? Sebelumnya lagi 4, sebelumnya lagi 3, sebelum lagi 2, 1, dan seterusnya gitu. Jadi ini nilai dari si P. Angka-angka yang kurang dari 5,9, angka-angka bulat. Bulat itu nggak ada koma, nggak ada perperan. Nah, pertanyaannya apa? Nilai terbesar P. Kita lihat nilai yang terbesar dari P adalah berapa? Nilai terbesar P adalah yang paling besar ini ya, 5. Oh. Berarti jawabannya adalah 5, D. Begitu, gengs. Nah, silakan sampai sini. Ada yang ditanyakan? 2 menit untuk memahami dan bertanya. Kak, jadi itu tandanya berubah kenapa ya? Oh iya, coba. Apa? Jawab. Bisa nggak lo? Kalau lu nggak ada yang nanya selain pertanyaan gua tadi, nanti ini gua jelasin. Gitu. Kalau lu ya jangan ini yang ditanya, masa kalau gua nanya ini lu nanya balik yang ini. Coba yang lain tentang yang lain yang sekitar yang itu. Kak, itu kenapa kok 5? 5,9 kan bisa dibuletin jadi 6. Iya kan angkanya kan yang kurang dari 5,9. Kurang dari itu tanda ini. Oh gitu. Ya kan? Oh Ya iya. kan? Ini kan kurang dari. Jadi kita ambil angka yang kurang dari 5,9. Yang kurang dari 5,9 kan bilangan bulatnya 5 kan?
kita jangan ngambil 5,5 atau 5,8 meskipun itu kurang dari 9. Tapi angka tersebut tidak bulat, bukan bilangan bulat. Jadi kita ambil yang bilangan bulatnya 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Begitu, brother. Nah, oke. Kenapa ini tandanya kurang dari? Kan begini ya. Ini ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa ini tandanya kurang dari? Gue akan jelasin dengan pemahaman. Ini ya, kalau misalkan gue punya angka begini 2 itu kurang dari 5. Ini benar kan? 2 itu kurang dari 5, ini benar. Hubungan ini itu benar ya kan? Kalau dia kita kali dengan negatif 1, misalkan ini kita kali dengan negatif 1, berarti kan jadinya min 2, di sini min 5. Apakah tandanya tetap kurang dari? Salah, kalau kita pakai kurang dari kan salah. Karena min 2 itu lebih besar dari min 5 kan? Kalau begini jadinya ini salah. Nah, yang benar adalah itu min 2 lebih dari min 5. Jadi setelah dia dikali negatif 1, dia berubah tanda. Gitu ya. Begitu juga kalau dibagi. Kalau dibagi juga sama begitu. Kan punya angka 1 itu kurang dari 3 gitu. Kalau kita bagi min 1, ini 1 bagi min 1 itu min 1. 3 bagi min 1 min 3. Apakah tandanya kurang dari? Salah. Kalau kita pakai kurang dari nggak berubah tanda, dia salah. Yang benar adalah min 1 itu lebih besar dari min 3. Gitu ya. Paham ya ini ya konsep dasarnya ya. Jadi kenapa dia berubah tanda? Karena dia dibagi dengan negatif. Dibagi dengan 2 min akar 63. Gitu ya. 2 min akar 63 ini kan negatif. Tadi awal-awal udah kita cek. Gitu, maka dia tandanya berubah. Kenapa berubah? Karena dia dibagi dengan bilangan yang nilainya negatif. Gitu ya. Paham ya? Ya. Oke. Kamu tanya. Iya. Yang akar 63 jadi 7,9 itu ngitungnya gimana sih, Kak? Kan tadi udah gue bilang akar 63 kok nilainya 7,9, tahu dari mana Kak? Gitu gue ngomong. Ya gue cek pakai kalkulator begitu, atau gue kira-kiranya gimana? Akar 64 itu kan 8, ya kan? Berarti 63 ini enggak 8 dong, 7, sekian gitu. 7,9 kayak gitu gue. Jadi ini gue dapat 7,9 dari mana? Dari kalkulator, atau bisa juga dikira-kira gitu ya. Ada lagi? Kak mau nanya. Oke. Ini harus dikali min dulu ya Kak, Q-nya. Yang mana? Yang mana? Kan udah dapet yang 2 min akar 63 kuadrat plus P kali 2 min akar 3 kurang dari Q. Terus Q-nya harus dikali negatif lagi, nggak bisa lihat dari situnya aja, berarti Q-nya positif. Enggak kan, gua nggak melakukan proses perkalian. Mana proses perkalian enggak negatif gua? Mana? Oh itu bukan dikali min sama min makanya jadi plus. Yang mana? Perkalian yang mana? Yang coba di yang mana? Lu yang ini? Iya. Bukan. Iya. Enggak, ini gua nggak melakukan perkalian. Ini kan awalnya kan plus Q ya. Enggak, maksudnya kan jadi lebih besar dari 0 itu karena dikali sama min. Enggak dikali. Jadi begini, kenapa dia tandanya lebih dari 0? Kan ini kan min Q nih. Bentuk ini lu paham ya sampai sini ya? Iya. Dipindah jadi min Q. Nah, terus kita lihat Q itu apa sih? Di soal itu katanya Q itu bilangan real negatif. Tuh. Q-nya itu negatif nilainya. Ya. Maka ini gue tulis karena Q nilainya negatif, berarti kan di sini ketemu min sama min kan? Q ini negatif nilainya. Berarti di sini min Q, min ketemu min jadi plus dong, jadi positif dong. Gitu. Oh, iya. Berarti nilai yang ruas sebelah kiri ini nilainya positif. Sehingga gue tulis lebih dari 0 untuk menunjukkan kalau yang sebelah kiri ini nilainya positif. Gitu. Oh, oke, Kak.